Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan, mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4, kelas B. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan apa sih sebenarnya public relation itu. Baiklah, langsung saja kita bahas. Sebagai ilmu pengetahuan, public relation ini masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Ini biasa orang sebut sebagai humas. Nah, humas sendiri itu merupakan bagian dari beberapa gabungan ilmu dan termasuk di jajarannya itu kayak seperti ilmu sosial, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan masih banyak lainnya. Dalam sejarah public relation ini sendiri, ini bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang baru, dan ini bisa dikatakan juga sebagai teknik dalam menguatkan, dikarenakan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor E.V. Leadbeater Lee yang tahun 1906 itu dia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat kalau tidak salah, dan itu sukses. Nah, dari upaya itulah dia diangkat sebagai bapaknya humas atau the father of public relation. Nah, pada abad ke-19 public relation ini banyak perkembangannya di Eropa dan Amerika Serikat. Salah satu contohnya pada tahun 1865 sampai 1900, publik ini masih dianggap bodoh begitu. Dan pada tahun 1900 sampai 1918, public relation ini diberi informasi dan mulai dilayani. Pada tahun 1918 sampai 1945, public relation ini sudah diberi pendidikan dan mulai dihargai sebagai mata kuliah. Nah, di tahun 1925 di New York, PR ini dijadikan sebagai pendidikan tinggi yang sudah resmi. Dan pada tahun 1928 di Belanda, ini sudah memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas itu dijadikan sebagai mata kuliah yang wajib. Di samping itu banyak juga diadakan kursus-kursus yang bermutu di Belanda tersebut. Pada tahun 1945 sampai 1968, publik ini mulai terbuka dan banyak mengetahui sesuatu. Nah, pada tahun 1968 sampai seterusnya, ini sudah meningkat pesat di Belanda, dan di Amerika itu perkembangannya ini lebih mengarah ke bisnis. Pada tahun 1968 sampai 1979, public relation ini dikembangkan di berbagai bidang, dan itu tidak hanya dalam satu aspek saja. Pada tahun 1979 sampai 1990, ini sudah menjadi profesional atau internasional, sudah memasuki ranah global lah dalam perubahan mental dan kualitas. Dan pada tahun 1990 sampai sekarang, ini sudah memasuki ranah perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, dan pola sikap yang berlaku secara nasional dan internasional. Kemudian ini dapat juga membangun kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional, dan ini juga bisa dijadikan sebagai ajang untuk memperkenalkan sosial budaya iptek pada era globalisasi dan reformasi. Nah, definisi public relation itu sendiri pasti tidak luput dari pakar
pendapat-pendapat dari para ahli. Nah, salah satunya itu Wilcox dan Cameron. Menurut mereka, public relation ini adalah sebuah fungsi manajemen atas sebuah sikap baik yang direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap organisasi demi mendapatkan saling pengertian, dukungan, dan simpati dari masyarakat yang terkait dengan cara melakukan evaluasi opini dan tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai kerjasama yang produktif dan efisien. Nah, definisi tersebut dikutip dari dalam buku Dasar-Dasar Public Relation, dan itu adalah ciptaan dari dua orang tersebut. Selanjutnya pakar selanjutnya itu Howard Burnham. Nah, Howard Burnham ini menurutnya public relation adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi-organisasi tertentu. Nah, definisi tersebut itu diambil dari Kustadi Suhandang pada tahun 2004, yang dimana Howard sendiri adalah seorang penulis bisnis dan keuangan yang bekerja pada riset independen di Texas, Amerika Serikat. Selanjutnya pakar terakhir itu Scott M. Gottlieb dan Alan Hasenter. Menurut mereka berdua ini, public relation adalah sebuah fungsi manajemen untuk menilai sikap masyarakat dan melakukan identifikasi kebijakan sebuah organisasi untuk mementingkan kepentingan orang banyak, serta merencanakan dan melaksanakan berbagai program kegiatan guna mendapatkan pengetahuan dan dukungan dari masyarakatnya. Nah, public relation ini adalah divisi dari sebuah organisasi yang berperan sebagai jembatan antara kedua organisasi yang saling berkepentingan. Public relation sendiri itu juga biasa disebut sebagai humas atau hubungan masyarakat di Indonesia. Jadi bisa dibilang hubungan masyarakat ini tidak terlepas dari suatu organisasi atau perkantoran. Dan di Indonesia itu humas ini bisa dibilang sebagai penerima pesan atau penyampai pesan dari suatu organisasi, instansi, atau sebuah kelompok masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.